Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mas Wahid. Saya Brand Yohana Purwa. Pada kesempatan sore ini, kali ini saya akan review LCGC dari Daihatsu yang sudah sangat cukup lama lah ya. Di belakang saya, di sebelah saya sudah ada Daihatsu Ayla X Elegant Automatic Transmission 2015. Teman-teman, ramai-ramainya mobil nasional kala itu, kemudian LCGC dianggap sebagai solusi mobil ramah lingkungan, ya kan? Mobil ramah lingkungan, irit, diproduksi dalam negeri, bahan-bahannya dari dalam negeri, tenaga kerjanya di dalam negeri, menjawab kebutuhan otomotif, terutama mobil kala itu, ya kan? Cuman di kesini dengan masyarakat yang sudah mulai sudah tidak lagi hanya kebutuhan mobil, itu bisa jadi lifestyle, bisa jadi standar hidup. Kita lihat dari harganya sih sepertinya sudah mulai turun, teman-teman. Ini kesempatan teman-teman untuk memilih LCGC sebagai pilihan ketika dananya cukup rendah, kemudian pengen mobil yang tahunnya muda, matic. Karena ketika misalkan kita sama-sama punya dana 70 barangkali 75, ekstraksi pasti manual, ya kan? Tahunnya agak tua juga, agak muda mungkin tapi manual dengan beberapa PR. LCGC pasti tahunnya lebih muda dan matic. Ada bumper bawah, bumper tambahan bawah ini, teman-teman. Warnanya sewarna dengan bodi hitam, ada aksen dari plastik ini, teman-teman. Karet atau plastik? Oh, ini plastik, teman-teman. Bahannya ya biasa-biasa aja. Dari plastik, warnanya doff tanpa ada cat. Ini memberi kesan lebih elegan seperti namanya. Jadi kalau kita dulu ngelihat pertama datangnya Ayla dan Agya yang tanpa variasi apa-apa, velg kaleng, kemudian tanpa ada spoiler, tanpa ada variasi apa-apa lah, kurang menarik sepertinya ya. Tapi setelah melihat kesini sudah banyak penambahan seperti ini kan, jadinya lebih lumayan lah dari segi desain, teman-teman. Dari depan cakep lah. Oke, kita pindah ke samping. Tidak begitu jauh bedanya dengan Agya, karena memang ya satu platform. Kemudian kalau kita lihat mungkin ini garis ini yang agak beda. Sepertinya kalau salah mohon dibenarkan. Sepertinya Agya tidak punya ini, jadi menambah kesan ya lebih agak mewah sedikit ya, menyolok, teman-teman. Kemudian tuas ini chrome juga, cuman ya masih tarikan seperti ini, seperti mobil lama. Kalau sekarang kan sudah tarik ini kan, sudah tarik yang seperti kayak daun pintu itu loh. Ini masih kayak gini. Untuk dari samping sama Agya ya samalah, kita nggak bisa komentar banyak-banyak. Kalau dari desain saya cukup bilang kalau mobil ini simple. Velg ini pakai ring 14 sudah alloy ini. Depan belakang sama, kemudian depan cakram, belakang masih tromol. Kemudian kita naik lagi, di spion sudah ada ini nih, ada lampunya nih. Jadi kalau malam nyala lebih kelihatan, lebih bagus. Teman-teman, kita ke belakang ganteng toh. Ini ada body kit tambahan, kemudian ada mata kucingnya di sini. Ini ternyata cuma stiker, tapi ya cukup oke lah. Desainnya sudah dipikir sedemikian rupa supaya kelihatan lebih cakep. Kemudian spoiler sudah ada, rear wiper ada aksen chrome-nya juga di kaca belakang. Jadi kelihatan manis lah. Kalau dari segi desain LCGC ini menurut saya sih manis gitu. Kemudian kita lanjut ke mesin, mari. Teman-teman, di mobil ini pakai mesin DOHC 3 silinder. Kemudian ini pakai matic 4 percepatan, pasti irit 3 silinder 1000 cc. Ini pasti irit, saya nggak bisa komentar banyak-banyak ya. Ini kota-kota oke, untuk keluar kota barangkali cukup, karena bisa dibilang maticnya juga nggak boyo banget. Kita bandingkan dengan cc nya ya
termasuk responsif dari gigi 1 dan seterusnya, perpindahannya cukup baik. Jadi ini sepertinya tidak ada komplain kalau saya untuk metiknya. Untuk mesinnya karena 1000 cc ya, mobil 1000 cc ya seperti itu teman-teman. Tidak bisa kita harapkan terlalu banyak, cuman dibilang irit bertenaga untuk ukuran 1000 cc masuk. Kita masuk ke kabin teman-teman. Teman-teman, kita sudah ada di dalam kokpit Ayla X Elegan 2015. Di kabinnya untuk LCGC termasuk apa ya, termasuk mewah. Ini ada wood panelnya, tidak semua teman-teman, hanya tipe-tipe tertentu aja ada wood panelnya. Setirnya palang 3, ada aksen chrome-nya di sini. Ya maaf, ada aksen silvernya di sini. Cakep. Detailnya cukup bagus lah menurutku. Di tuas persnelingnya juga ada chrome-nya. Aduh, seandainya ini chrome-nya hilang aja sudah beda, dilihat mata itu kesannya beda. Kemudian teman-teman, di sini juga chrome nih, udah pakai chrome, ini ada banyak nih aksen chrome-nya. Jadi tambah bagus, jadi tambah cantik. Kemudian untuk power window teman-teman, semua sudah bisa dikontrol di sini. Power window, cuman ini untuk autonya hanya turun nih, turun aja, naiknya nggak bisa. Teman-teman, ngomongin mobil bekas di harga yang cukup terjangkau 77 juta di bawah pasaran ya. Kalau pasaran umumnya sekitar 85 juta. Dengan kondisi kabin yang semacam ini sudah lebih dari cukup untuk saya. Kalau teman-teman mungkin sependapat lah ya, sependapat. Wood panel masih baru ya kan. Kenyamanan di kemudi saya kasih nilai 75 saja teman-teman. Bukan nggak nyaman, tapi juga tidak nyaman banget ya, cukup lah, cukup untuk kota-kota. Ini juga nggak begitu capek karena posisi joknya ini juga cukup rendah, ini kakinya hampir selonjor, hampir kalau kita sering naik ya kayak Vios seperti itu. Joknya, busanya cukup empuk, jadi kalau kita lama di mobil mungkin ya nggak begitu pegel. Power steering jadi pasti ringan, ini masih rigid banget kayak baru, ini enak banget semuanya. Electric mirror semuanya, kemudian tapi belum retract, central lock pasti, kemudian bawaan, remote bawaan. Kalau kunci ya aslinya hanya seperti ini saja teman-teman ya, kayak mobil-mobil lama standar. Karena sekarang kebanyakan kan untuk beberapa mobil yang non LCGC sudah immobilizer ya, itulah, tombolnya udah di sini, ini enggak ada tombolnya, pakainya remote ini begitu. Kemudian tuas AC-nya ya seperti kompor gas, ini biasa aja on. Kemudian ini untuk level suhunya, ini kalau semakin ke sana semakin dingin, semakin ke sini semakin hangat. Sudah. Kemudian kisi-kisi AC seperti ya Avanza lama hanya seperti ini saja, nggak ada material yang empuk di sini, hanya disetir saja dan di jok. Ini keras, ini keras dan cukup tipis nih, tipis tapi cukup lah ya, cukup untuk harga sekian. Itu teman-teman, sudah ya dari kemudi sudah cukup. Kita ke baris kedua. Teman-teman, masuk di baris kedua cukup nyaman, kursinya kesan pertama itu empuk. Ini sandarannya memang cukup tegak, kalau jarak jauh mungkin ini yang di sini agak capek. Cuman ini sandaran headrestnya ini bisa diatur nih ketinggiannya, jadi orang tinggi pun bisa menikmati ini. Ada beberapa yang fix jadi kayak gini, nggak bisa diatur tinggi rendahnya. Kalau ini oke lah. Legroomnya cukup lega. Ada cup holder juga di sini. Kemudian ini ada tambahan cup holder. Jadi di belakang cup holdernya ada 4. Sana juga ada, sini ada. Ini bagus lah. Oke, nyaman.
Di belakang tidak bisa dibuka dari sini, harus tuh ada yang buka dari sana baru bisa dibuka. Bagasinya lega, besar. Dengan dimensi mobil yang kompak seperti ini bagasinya cukup besar. Cuman ini shock breaker belakang spiral yang cukup lembut. Jadi kalau ini diisi banyak, pasti belakangnya istilahnya deprok atau ya jadi ceper. Kalau angkutannya berat. Ini muat koper satu besar nih, ditidurin, atau koper 3 yang sedang-sedang itu loh. Sepeda lipat muat berapa Pak Ari? 1, 2. Kalau ditidurin bisa muat berapa? 4. Oh, kalau tidurin bisa 4. 4 ya. Masuk. Gitu ya teman-teman. Selebihnya kalau dari saya, kita nggak membandingkan dengan yang lain, kita bicara harga mobil bekas, LCGC, Maticnya sehat, no worry karena masih muda tahunnya, di harga yang 80-an. Saya sih recommended lah. Mau pilih apa lagi? Nggak ada ya, nggak ada lagi. Pajaknya ini sekitar 1,7an ya. Kayaknya. Tapi saya sudah baca 1,7. Sekitar 1,7. Kemudian mobil ini cocok untuk siapa? Untuk yang belum pernah punya mobil, merawat mobil ini pasti cocok. Kenapa? Satu, mobilnya murah, pasti murah. Yang kedua pasti irit. Yang ketiga gampang dikendalikan karena kecil, gampang dinaiki. Kemudian di gang-gang sempit juga masuk. Kemudian kalau misalkan rumahnya kecil juga garasinya masih bisa sampingnya buat motor ya kan. Jadi oke banget. Kemudian yang masih single juga pengeluaran jadi nggak membengkak, bisa nabung untuk nikah. Pokoknya gitulah. Gimana ya? Kalau kita punya mobil misalkan BMW atau apalah yang bagus, kemudian mau dipakai harian, ini layak untuk disiksa juga. Mesin pasti bandel. Oke teman-teman, bismillah kita coba jalan, tes jalan. Kita akan komentari akselerasinya, perpindahan giginya, pengeremannya, kemudian body rollnya kayak apa ya, kenyamanannya. Perpindahan giginya lembut loh, dari P ke R dan sebagainya. Karena masih baru mobil, kilometernya masih 43.000 ongoing. Kita coba akselerasi. Akselerasi saya kasih nilai 85 ini. Perpindahan gigi dari satu yang isi, kemudian keduanya itu nggak ada kerasa apa-apa ya, kayak nggak pindah giginya, tapi itu pindah dia, masuk angin. Oke teman-teman, kita coba untuk apa ya, kestabilan mobil ini. Ini mobilnya kan agak rendah juga, hampir setara kayak Yaris, cuman dimensinya beda, berat bodinya beda, sisinya beda, tapi kita bisa adu kenyamanannya di tikungan nih. Satu langsung nih. Gimana Pak Ri? Ada kerasa nggak? Sedikit? Enggak sih, karena posisiku kayak gini. Kalau di belakang ngerasa. Oke, di depan nggak kerasa body roll, di belakang kerasa. Suspensi masih oke. Mobil bekas kok kayak gini nih ya, kayak mobil-mobil baru, harga mobil bekas teman-teman. Maka dari itu cek Instagram Berburu Mobil Impian dan omsecond.id. Jualan ini malah. Enggak. Emang itu tuh. Bercanda teman-teman. Guyon nih. Serah kalian lah mau beli di mana, langsung di OLX boleh sembarang. Serah. Oke teman-teman, review Ayla X Elegan punyanya Mbak Rita sudah selesai. Apabila ada yang kurang dari apa yang saya sampaikan, bisa disampaikan di komentar. Sekali lagi seperti yang disampaikan Mas Wahid, semoga video-video yang kita sampaikan tetap bermanfaat. Kemudian dalam momen ini, dalam krisis global ini ya, terkait dengan COVID-19, saya turut prihatin dan saya doakan semoga teman-teman dan kita semua selalu diberi kesehatan. Begitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.